Ada, semuanya maunya sehat, maunya berkah, maunya masuk surga, tapi jamaahnya mau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, permudah dan ringankan saya pada waktu sakaratul maut, sehingga mengiringi menjelang wafatnya Rasulullah itu sakit demam. Ada waktu itu namanya Imran bin Husain. Imran bin, pada waktu itu sakit wasir. Tahu tak sakit wasir? Jadi kalau duduk anusnya keluar mengeluarkan darah. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah biar sakitku ini diangkat. Rasulullah berdoa, paginya pulang sembuh total. 1 bulan kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kalau melihat sahabat yang lain di masjid tenang ibadah, dia baca Quran, rumahnya nuansanya nuansa Islami, istiqomah dalam ibadah, sedangkan saya sibuk mengurus harta triliunan. Ya Rasul, doakan saya supaya bangkrut, supaya bankrupt, nggak punya apa-apa, waktu saya habiskan di masjid. Ada tak orang yang sekarang berdoa macam tuh, minta macam itu? Ada tak? Paling-paling datang kiai ngomong-ngomong nih, kontrak nih lagi macet, tagihannya kiai, bantu doanya kiai, bukan ditanyain hukum, tapi kiai diajak usaha coba. Akhirnya apa kata Rasulullah? Imran, tulisanmu di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa kamu miskin, walaupun kamu bersedekah beramal sebanyak-banyaknya, tetap datang 10 kali lipat. Akhirnya percaya, dia pergi ke Yaman, ambil kurma, dijual ke Mekah. Pedagang-pedagang macam itu. Imran berbalik, Imran itu beli kurma dari Madinah, dijual ke Yaman. Jadi penghasil kurma diimport ke Madinah, sedangkan Madinah ini orang memerlukan, yang panen di Yaman. Imran kemudian pulang beberapa kontainer, dikirim ke Yaman, dia beli dari Madinah, maksudnya biar bangkrut, biar bankrupt. Begitu dengar kormanya Husain bin Imran datang, apa kata orang Yaman? Korma obat datang, harganya 10 kali lipat. Nggak jadi bangkrut, tapi malah untung 10 kali lipat. Yang sekarang disebut korma ajwa. Makanya kalau umroh, kalau haji, korma ajwa itu obat. Itu sejarahnya macam itu. Setelah Rasulullah sakit, demamnya makin tinggi, singkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu tak diundang. Siapa mereka? Qati'ul ladha, yang memutus seluruh kenikmatan. Kita sehat nikmat, kita kumpul jamaah nikmat, kita punya rumah, punya kereta, punya harta, punya anak, punya cucu nikmat. Kalau tamu yang satu datang, kita dipaksa harus berpisah. Siapa? Israel. Begitu Israel datang, diucapin salam kepada baginda, dijumpai sama putrinya Fatimah, dipanggil mendekat kepada ayahanda. Fatimah, siapa yang datang? Tak tahu ayahanda. Ya Rasulullah, yang datang makhluk yang mengerikan, kedip matanya bagikan kilat, suaranya bagikan halilintar. Ibu Fatimah pucat menggigit. Apa kata Rasul? Fatimah, yang datang adalah malaikat Israel, persilahkan masuk. Setelah menjumpai Rasulullah, bertanya Rasulullah, wahai Israel, Tuhan datang nak ziarah apa Tuhan datang nak cabut ruhku? Wahai Rasulullah, engkau adalah makhluk yang paling istimewa. Engkau sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul khalqi ajma'in. Andai Tuhan tidak mengizinkan saya mencabut rohmu, saya pun tak berani. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, memang saya diperintah oleh Allah supaya mencabut roh Tuhan. Kata Rasulullah, wahai Israel, di mana sekarang Jibril yang masa itu menjadi pembimbing kami, menjadi pembimbingku? Malaikat Jibril menata seluruh malaikat dan bidadari, perlu menyambut rohmu yang suci dan mulia. Waktu sekejap malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah, dipersilahkan oleh Rasulullah
silahkan sekarang Israel cabut ruhku. Dicabut semula dari kaki. Pedihnya orang sakaratul maut saya umpamakan kalau pohon itu yang menghisap air paling banyak tebu. Tebu itu dipotong-potong, dijemur sehari bisa kering tak antara ampasnya sama airnya, bisa tak? Tak bisa, tak boleh. Tapi kalau tebu itu digiling, dimasukkan ke penggilingan, bus, 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 itu ampas sama airnya bisa-bisa tak? Bisa-bisa tak? Pisah dalam waktu singkat. Sakitnya orang sakaratul maut macam tebu yang digiling memisahkan ampas dengan airnya. Orang sakaratul maut macam itu sakitnya. Ayo bayangin sekarang, telinga kita diiris, mata kita dicongkel, tak mampu lah kita. Sakaratul maut pada kondisi itu turun ayat idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika ruh sudah klek-klek sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, detik itu seluruh amal ucapanmu tampak sekecil apapun. Makanya tengok kalau ada orang sakaratul maut, tengok kanan senyum, tengok kiri cemberut, melihat kebaikan dan kejelekannya, baru dia sadar. Idza balagatit tara, ketika ruh sampai di tenggorokan, waqila marraqin, hai manusia, kalau kamu sudah membujur kaku marraqin, siapa yang bisa menolong? Anakmu yang jadi dokter, yang jadi profesor tak mampu menolong. Datangkan dokter spesialis dari Jerman, dari Amerika, tidak mampu menolong. Idza balagatit tara, waqila marraqin, siapa yang tak menolong? Wa dhanna annahu al-firaq, yakin kalau saat itu dia harus pisah sama jamaahnya, pisah sama bininya, pisah sama cucunya, semuanya harus dipisah. Kemarin beli Mercedes, begitu Israel paginya menjemput, kira-kira Mercedes itu dibawa tak ke kubur, dinaikin tak? Naiknya apa? Kalau orang Jakarta bilang kurung batang. Mobil yang dinaikin keretanya ambulan, betul nggak? Mercedes tak dinaikin, padahal ketika ditarik Maulidur Rasul nyumbangnya 50 ringgit, Mercedesnya harganya 300.000. Coba yang dibawa mati itu dulu pakai. Wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin setelah Rasulullah ruhnya sampai di dada, rasa panas haus yang mencekik orang sakaratul maut, andaikan lautan seluruhnya airnya diminum, berikut sumur sungainya diminum, tidak mampu menghilangkan rasa haus yang mencekik leher. Kita puasa sehari saja, ketika cuaca itu panas, kita makan, kita menahan lapar masih mampu, tapi menahan haus tak mampu. Kayaknya kalau ada orang pingsan itu yang diambil nasi apa air? Yang diambil nasi apa air? Tuan-tuan hadirin sekalian, akhirnya Rasulullah minta didatangkan segelas air untuk mengurangi sedikit rasa panasnya. Ruh sudah sampai di tenggorokan, Rasulullah terbayang, ummati, 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 didengar oleh Sayyidina Ali. Jadi ummati itu bukan hadis, itu asar. Sayyidina Ali mendekati lehernya Rasulullah, sisa-sisa napas yang ada terucap ummati, ummati, ummati. Sayyidina Ali itu namanya apa? Kalau hadis yang terakhir dalam Bukhari, akhiru kalimatin yatakallamu biha Allahumma rafiqal ala, ucapan yang terakhir daripada Rasulullah adalah Allahumma rafiqal ala, itu yang jadi hadis. Tadi ummati apa? Kata Rasulullah, terucap dan terbayang, kalau saya sakaratul maut, andaikan pedang yang tajam 300 pedang dalam waktu bersamaan dibuat mencincang mengiris jasadnya manusia, lebih pedih daripada sakaratul maut itu dibandingkan dengan pedang 300 waktu bersamaan. Rasulullah akhirnya mohon kepada Allah, ya Rabb, umatku yang menghidupkan sunnahku, umatku yang menyebarkan yang ma'ruf dalam mengajaknya,
yang mencegah perkara yang mungkar dengan bijaksana. Umatku yang akhir zaman walaupun bagaikan memegang bara api dalam mengajak yang ma'ruf mencegah yang munkar ya Rabb, saya mohon seluruh sakitnya umatku timpakan kepadaku seorang, sehingga nanti umatku ketika sakaratul maut akan merasakan nikmat dan lezatnya ibarat burung dalam sangkar, pintunya dibuka, burungnya terbang begitu mudahnya. Bisa menyerupai, diajari Allahumma sholli sholatan tunjina biha minal ahwali wal afat, seterusnya. Ya Musa ikra ma ahlal markab al pamarah. Musa baca ini 1000 kali, baru dibaca dapat 300, ombaknya rendah sampai daratan, diijazahkan orang mengenal selawat munjiat. Itu asbabun nuzulnya Syekh Soleh Musa Ad-Dhariri menghadapi bahaya dalam lautan ketika ditendang badai namanya Al-Aqlabiyah. Begitu 40 hari hujannya turun membawa berkah. Tapi kalau sekarang udah banjir besar, ya jangan mengamalkan 4444 kerem nanti. Buktinya di Jakarta. Nah, itu tidak dirusak. Lapan kasihan kalau di rumah dibuat bungkus nasi lemak. Betul nggak? Nah, jadi kalau tak perlu ini sampai tanggal 27 hari bulan ini masih mengadakan ceramah di Kuala Lumpur. Ini insya Allah bisa kontak Pak Hatma. Kebetulan alhamdulillah saya juga baru jumpa dengan beliau, datang ke sini perantara pula dengan beliau ya. Akhirnya kata Pak Nurudin, baiklah yang baru kita layan, kemudian yang memang sudah pernah mendengarkan mudah-mudahan yang dengar pada kesempatan siang ini semua pada senang, amin. Sebab dengerin ceramah saya ada yang nek, ada yang tak. Betul tak? Tahu tak nek? Aduh, dengerin ceramahnya nek, rasanya begitu. Tahu nek? Tak suka. Ya. Tapi saya senang kalau tak suka, cukup sekali ini ceramah. Besok-besok tak ceramah di sini tak apa kan? Bapak Ibu, tuan-tuan yang berbahagia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak, setelah Rasulullah meninggalkan kita, alhamdulillah kita dipelihara oleh Allah. Keimanan kita, cintaan kita, dengan harapan mudah-mudahan kita tidak hanya kumpul di Kompak, tidak hanya kumpul dalam persatuan PGBM, tapi nanti dikumpulkan di mahsyar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajahnya kal qamari lailatul badri, bagaikan bulan purnama, karena memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga diusulkan jumpa dengan Rabbul Jalil di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semua silap minta dimaaf. Mudah-mudahan lain masa kita bisa jumpa kembali. Kalau ada sumur di ladang boleh numpang mandi. Kalau ceramahnya terlalu panjang jangan diundang lagi. Tapi kalau ceramahnya kurang panjang nanti boleh diundang lagi, tak apa. Betul? Betul? Apanya? Diundang apa tak diundang? Tak masalah, diundang tak diundang masalah. Yang penting semua silap mohon dimaaf. Mau memaafkan saya tak? Cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sama saya cinta tak? Ayah kalau cinta sama saya, bini saya macam mana? Wallahu taufiq illa aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min sultan awliya hadha zaman al-barakah wa nabra wal karamah. Dan apa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.